buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sehat. Hari ini hari Sabtu. Nggak ada yang puasa? Tidak. Hari puasa. Puasa ada. Kadang-kadang kalau hari Senin Kamis itu kan sering. Kalau Senin Kamisnya. Yang di sini yang dua berarti ada. Yang sehari puasa sering enggak? Oke, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Tidak terus. Terus nah, kemana? Tapi Oke. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum kita nanti ke materi, kita akan speaking dulu sebentar. Speaking ini untuk memfokuskan kembali agar apa-apa yang kita bahas nanti bisa diterima, dipahami dengan baik. Oke, ketika nanti saya bilang apa namanya, kita sebenarnya binatang ya. Binatang itu saya analogikan kalau ular itu panjang, tapi tangan kita gerakannya pendek. Jadi saya bilang ular itu mulutnya bilang panjang, tapi tangannya pendek. Kita sepakati dulu. Ular itu panjang, tapi tangannya pendek. Kita coba. Oke, baik. Kalau saya bilang ular itu panjang. oke, cacing itu Pendek. lagi, ular itu Panjang. oke, cacing itu Pendek. kemudian ular itu Pendek. Panjang. ular itu Panjang. ular itu berarti dia pendek, tangannya panjang, mulutnya bilang pendek, tangannya panjang. Oke, kita sinkron kembali, kita ulang kembali dari yang ular dulu. Ular itu Panjang. oke. Cacing itu Pendek. ular itu Pendek. ya benar, betul. Ada yang bingung masih ada. Tadi kayaknya panjang kan tidak dia. Oke. Jadi yang kalau kita sebut itu adalah panjang, maka tanda gerakannya adalah lawan tandanya pendek. Oke. Kalau mulutnya bilang pendek, berarti lawan katanya adalah gerakan sama yang kita ucapkan itu beda. Karena kan kalau kita sehari-hari tahu kalau ular itu panjang, berarti kita sudah terekam di otak kita bahwa otak itu merekam bahwa ular itu panjang. Berarti tangan kita harusnya panjang dong. Kalau di lawan kata kan akhirnya karena otak itu bekerja. Harus sinkron. Oke, kita ulang sekali lagi. Oke, ulang sekali lagi. Baru kita nanti akan ke pertanyaan nanti. Ular itu Panjang. oke. Cacing itu Pendek. kemudian ulat itu Pendek. ular itu Panjang. terakhir ulat itu Pendek. tangan dulu semuanya. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, kita ada pertanyaan menarik untuk bagaimana oke, tanya pertama, tanya dulu. Orangnya ini dua, pertama. Oke, ini yang pertama. Pertanyaan pemantik untuk materi hari ini tentang berpikir komputasional. Ya, pertanyaan pemantiknya adalah: ketika kamu berangkat ke sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Kira-kira yang mana lebih dulu? Ngambil tas. Oke, alasan sederhananya apa kira-kira? Karena pakai sepatu susah Oke, kalau pakai sepatu dulu susah ngambil tasnya. Kalau pakai sepatu, sepatunya kotor mau masuk rumah, buka sepatu lagi, ambil lagi baru. Nah, maka yang didahulukan adalah mengambil tas baru memakai sepatu. Oke, bagus. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya.
ketika kamu ingin pergi ke Jambi, hal-hal apa yang kamu harus pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Apa kira-kira yang pertama? Uang. Oke, kira-kira kalau ke Jambi itu butuh uang saku berapa ya? Banyak. Banyaknya itu kalau naik travel dari sini berapa ya? 70 ribuan ya? 70 ribuan. Kalau PP berarti Anda pas 90 untuk perjalanan ini ya. Kalau kita naik mobil, kalau naik motor mungkin bensin ya 50 ribu berangkat, 50 ribu pulang, 100 ribu cukup. Nanti anggaplah sama uang jajannya kira-kira berapa? 300 ribu? 500, oke, 500 ribu katanya. Berarti nanti di Jambi mau main ke Tanjung atau apapun kayaknya cukup gitu. Oke ya. Nah, setelah yang pertama tadi adalah uang atau biaya, yang kedua yang dipikirkan adalah kendaraan opsinya mau naik motor atau Mobil. Kira-kira kalau kalian berangkat atau liburan atau ke Jambi itu enaknya pilih naik motor atau naik mobil? Mobil. Naik mobil, naik motor. Yang alasan naik motor mungkin mabuk naik mobil. Ya. Yang naik mobil mungkin capek naik Motor. Tapi kalau saya pribadi lebih ke naik motor. Saya tuh nggak terlalu tahan kalau naik mobil. Bukan karena kalau mampunya nggak terlalu. Cuma kayak lama aja gitu. Karena kan di dalam kendaraan kan kita kan tertutup gitu. Jadi kurang menikmati perjalanan. Cuma kalau naik motor itu kan kadang kita bisa berhenti mampir kemana. Kalau ada spot foto bagus berhenti dulu foto. Yang senang foto-foto ini. Biasanya kan kayak kan kalau main pasti kameranya penuh dengan ya. Oke, kemudian setelah biaya sudah, kemudian kendaraan ya dipikirkan. Berikutnya apa kira-kira? Waktu. Oke, waktu ini kalau mau liburan biasanya pilih waktu yang hari aktif sekolah atau aktif kerja atau pas liburnya? Libur. Jadi 1 minggu gitu ya, 2 hari. Kalau nginep mungkin bisa di apa namanya ke kosan temannya atau mungkin rumah siapa yang ada di Jambi atau penginapan mana. Oke, itu ya. Nah, itu adalah urutan ketika kita ingin mempersiapkan perjalanan ke Jambi tadi. Yang pertama biaya, kendaraan, kemudian masalah waktu juga. Waktu ini nanti berkaitan dengan apakah ramai tidaknya di jalan, kemudian destinasi kita tadi apakah ramai atau tidak. Kalian kalau liburan itu senang tempatnya itu ramai atau agak sepi atau sepi sekali? Agak sepi. Biasanya kalau agak sepi pasti dia ambilnya di ya mungkin weekend. Kalau weekend kayaknya ramai. Biasanya harus ngambil hari-hari yang aktif kerja. Kalau apalagi tanggal merah biasanya kalau di tempat-tempat wisata dan sebagainya itu penuh sekali. Oke. Itulah pertanyaan matematik hari ini. Ada 2 tadi. Nah, yang selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas, yakni berpikir komputasional. Berpikir komputasi. Nah, ini adalah super besar yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini mengenai cara berpikir komputasional. Kalau kita ngomongin komputasional itu, nah ada pertanyaan lagi. Apa itu berpikir komputasional? Nah, secara pengertian bisa dilihat sebuah proses berpikir untuk memformulasikan masalah dan solusinya sehingga solusi tersebut dapat secara efektif dijalankan oleh agen pemroses informasi. Buka kurung baik itu komputer, robot maupun manusia. Jadi sebenarnya komputasional itu lebih ke arah teknologi sebenarnya. Itu diambil pertama kali yang dikembangkan kalau masalah itu di Inggris itu tahun 2014. Dipakai untuk ternyata tidak hanya untuk teknologi saja, tapi bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional ini nanti akan kita kupas secara bersama-sama gitu. Di sini ada 3 ya, komputer, robot dan atau manusia. Berarti manusia juga bisa berpikir komputasional seperti komputer. Kalau komputer itu seperti bahasa pemrograman. Kayak ada hacker atau hacker ya. Hacker itu dia kan bisa berhubungan ini. Bagaimana cara dia meretas, mengambil data dan sebagainya. Itu dia pakai cara seperti itu. Berpikir komputasional. Nah, ini adalah kemampuan fundamental untuk pemecahan masalah di era digital. Era digital itu berarti eranya kalian hari ini.
Generasi kalian itu sudah generasi yang serba digital. Apa yang digital hari ini? Dulu kalau mau belanja baju lebaran kemana? Ke pasar, ke toko. Ya, pasar atau ke toko. Sekarang kalau mau belanja baju lebaran, Shopee. Tokonya pindah ke Shopee. Kita nggak perlu lagi capek-capek jalan, capek-capek mengeluarkan biaya kendaraan, bensin dan lain sebagainya. Tapi kita tinggal buka aplikasinya, kita bisa belanja sesuai yang kita butuhkan. Itu di era digital seperti itu. Kemudian berikutnya, mengapa critical thinking itu penting? Nah, yang pertama pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah. Oke. Bisa dilihat juga pemecahan masalah itu adalah meningkatkan kemampuan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah yang kompleks secara efektif. Kadang kita bertemu satu masalah yang kalau kita pikir-pikir itu susah sekali diselesaikan. Ada yang rumit sekali. Tapi dengan cara berpikir komputasional tadi bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya berhubungan dengan sehari-hari ya, apapun itu permasalahan itu bisa menggunakan berpikir komputasi. Nah, makanya penting belajar ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemikiran logis. Logis berarti pakai logika. Nah, cara berpikir pakai logika. Cara logika itu berarti kalau saya nyemplung ke hari depan itu berarti badan saya bisa. Nah, itu makanya main kompetisi. Kalau saya ambil keputusan ini, saya dapatnya ini begitu. Kalau saya tiba-tiba nyebrang aja ke jalan tanpa lihat kanan kiri, biasanya kan ketabrak mobil motor. Nah, begitu seterusnya. Itu cara berpikir logis. Pakai cara berpikir logis. Biasanya kalau yang pakai cara berpikir logis itu laki-laki atau perempuan? Yang sering pakai logika itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang perempuan lebih seringnya pakai perasaan dan hati. Ya memang begitu. Dan apa namanya? Memang seperti itu. Tapi kalau perempuan itu lebih mengedepankan perasaan dan hatinya. Kalau laki-laki dia otaknya yang bekerja. Makanya laki-laki itu kan dia nggak bisa melakukan pekerjaan dua secara bersamaan. Contoh, mengerjakan tugas kemudian sambil apa namanya masak air. Biasanya salah satunya ada yang lupa atau ada yang salah. Tapi kalau perempuan biasanya mengerjakan sesuatu itu bisa fleksibel gitu. Kadang masak air ditinggal cuci piring, nanti ditinggal nyapu, ditinggal dan sebagainya, ditinggal mana-mana, nggak bakal lagi tinggal bakal kering nih airnya nih yang direbus tadi. Cuma kalau laki-laki disuruh langsung melakukan dua pekerjaan secara bersamaan, salah satunya biasanya akan salah. Kalau masak air biasanya ya air sampai kering, kalau ngerjain apa yang satunya pasti kemungkinan besar itu pasti ada yang lupa. Dan biasanya kalau sudah seperti itu apa namanya kedepankan karena dia otak kiri otak kanan itu nggak bisa berjalan bersamaan. Kalau perempuan bisa itu katanya. Makanya kalau secara hadiahnya perempuan itu lebih unggul sebenarnya dari cara berpikirnya. Harusnya benar. Ya. Oke, lanjut. Kreativitas solusi mendorong kreativitas dalam menemukan solusi baru yang inovatif dan efisien. Inovatif itu apa? Inovatif itu memberikan apa ya? Kalau misalnya inovasi itu ide boleh kan? Ide yang segar ya bagus. Efisien itu lebih praktis. Biasanya kalau apa namanya generasi kita sekarang itu nggak mau ribet. Salah satunya tadi saya bilang kalau mau belanja baju lebaran, ya, sekarang jangan ke pasar ya. Buka TikTok, buka Shopee, buka apa lagi, Lazada, Tokopedia, apapun itu, scroll yang bagus, beli ya. Ditinggal rebahan, liburan di rumah, jalan di rumah, 2-3 hari sampai. Kalau dulu kan pasti belanja pasti ke pasar, mungkin ya ke pasar. Makanya di tempat itu. Lalu kemudian relevansi universal. Universal itu artinya menyeluruh ya. Banyak. Jadi jangkauannya bisa. Nah, keahlian ini sangat relevan di semua bidang, tidak terbatas hanya pada dunia teknologi dan umur. Makanya saya bilang tadi, makanya
berpikir komputasional ini bukan hanya untuk robot, satu tadi ya, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk komputer, jadi semuanya bisa dipakai. Walaupun dulu awalnya itu adalah memang bahasanya bahasa pemrograman untuk komputer, robot dan komputer itu masih berhubungan. Jadi manusia itu setelah itu baru manusianya bisa memakai itu tadi. Keadaan ini sangat relevan di semua bidang. Berarti berpikir komputasional ini itu bisa digunakan di semua aspek kehidupan. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya mengenai berpikir komputasional. Ini sebagai gambaran dulu ya. Lanjut. 4 pilar utama. Berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama, di buku itu ada, bisa dilihat juga. 4 pilar utama itu yang pertama, dekomposisi. Pilar 1 ya. Pilar itu sebagai apa? Fondasi awal. Nah, fondasi awal itu adalah 1 dekomposisi. Dekomposisi itu pengertiannya adalah apa itu dekomposisi? Proses pemecahan masalah yang kompleks dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. yang mudah dikelola dan diselesaikan. Yang jelas ya. Oke, berarti dekomposisi itu adalah proses memecah masalah yang kompleks. Berarti kompleks itu luas atau yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berarti dikerucutkan. Spesifik, lebih mudah untuk dikelola atau diselesaikan. Karena kalau kita punya masalah yang besar sekali, biasanya otak kita itu akan berpikirnya semakin luas. Nah, dekomposisi ini fungsinya pilar utama tadi itu memperkecil cara berpikir kita, dikerucutkan. Kalau punya masalah besar itu makanya kita nggak sanggup mikirnya. Cuma kita bisa punya kemampuan untuk memperkecil tadi masalah tadi, baru dikerucutkan, baru bisa disolusi. Nah, contoh nyatanya adalah membuat sepeda. Kita tidak bisa membuat sepeda sekaligus. Kita pecah menjadi merakit rangka, kemudian memasang roda, memasang stang dan merakit sistem gearnya atau yang untuk digairnya. Makanya sepeda itu kan kita nggak bisa langsung aja nggak bisa. Cuma kan kita bisa mengurutkan secara detailnya, lebih kecil dan lebih rincinya. Kalau kita mau bikin sepeda, berarti yang syarat pertama adalah ya kayaknya saya perlu pasang bannya dulu lah. Oke, setelah pasang bannya mungkin akhirnya perlu pasang stangnya juga. Oke, habis itu mungkin tempat duduknya dan seterusnya sampai sepeda itu bisa digunakan. Oke, dekomposisi itu ya. Berarti pengertian dekomposisi adalah sebagai pemecah masalah yang besar dikerucutkan menjadi kecil. Oke, kita pahami itu dulu. Oke, kemudian kita lanjut. Pilar yang kedua apa? Pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini apa itu? Mencari kesamaan tren atau pola di antara dan di dalam masalah-masalah kecil yang sudah dipecah. Ini membantu membuat solusi lebih efisien. Berarti mencari kesamaan tren atau mungkin pola di antara dan di dalam masalah kecil yang sudah dipecah. Tadi urutan pertama dekomposisi ya, masalahnya besar diperkecil. Nah, setelah itu baru lanjut ke pengenalan pola, mencari kesamaan, kemudian mencari tren, pola, kemudian berikutnya lagi membantu mencari solusi lebih efisien. Contoh nyatanya adalah saat belajar bahasa, kita mengenali pola konjugasi kata. Kerjanya saya berjalan dan dia berjalan. Pola ini membantu kita mempelajari kita kerja baru lebih cepat. Kata kerja baru yang lebih cepat. Jadi lebih disesuaikan saja. Bisa menyamakan, mencari kesamaannya ketika saya berkendara atau saya berjalan atau dia berjalan. Itu lanjutan dari dekomposisi tadi ya. Dekomposisi itu ini seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya abstraksi. Abstraksi itu apa? Fokus Informasi yang penting saja dan mengabaikan benda yang tidak relevan. Ini adalah proses menyaring dan menyederhanakan kompleksitas. Oke, kita lihat di sini.
penting saja. Berarti yang kalau kita punya masalah, ambil yang pentingnya dulu. Di antara masalah besar tadi dikerucutkan kecil, pakai dekomposisi tadi. Pilar yang keduanya tadi pengenalan bola. Nah, pilar ketiganya pakai abstraksi. Dia fokus pada informasi yang penting saja dulu dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang tidak relevan itu berarti yang tidak perlu dipakai atau digunakan. Nah, proses menyaring dan menyederhanakan kompleksitas. Contoh nyatanya adalah peta MRT atau subway. Ini MRT dari Jakarta ya. MRT itu kendaraan umum yang dari Jakarta ini memang bus gitu. Punya jalur sendiri. Jalurnya sendirian dia. Nggak boleh dilewati siapapun selain bisnya itu tadi. Jadi pas betul lah. Mungkin jarak antara jarak pinggir ini nggak terlalu lebar. Kan biasanya kalau misalnya Indonesia itu kan ya ada susah dikasih tahu. Karena mereka berpikir ini kayaknya lewat sini nggak macet gitu. Padahal ketika bis yang tadi datang lewat di depan itu udah nggak ada celana di depan pinggir itu nggak ada. Itu masih di Jakarta. Jadi harus diangkat motornya, dikeluarkan dari jalurnya. Dia dikasih pagar agak tinggi, biar apa kendaraan lain nggak bisa masuk. Cuma kan kadang-kadang kita orang Indonesia itu kalau bisa dikasih tahu susah. Rasa penasarannya tinggi. Contoh, di taman ada sebuah meja atau kursi buat duduk sama pekerjanya habis dicat begitu, cat warna apalah biru contoh, masih basah, sama tukangnya dikasih tulisan pakai kertas, cat masih basah. Kira-kira kalau orang Indonesia lewat, yang pertama kali dilakukan apa? Kira-kira pasti pertama dibaca, kemudian ya pasti dicolek ini ya, beneran basah ya, coba lah, oh iya basah. Nah itu adalah orang Indonesia. Para orang luar kalau dikasih tahu masih mau sesuatu begitu kan, jangan duduk di sini, cat masih basah, itu dia tidak duduk. Cuma kalau Indonesia, masa iya basah? Enggak lah, kayaknya nih buangan cuma ini basah. Nah itu adalah ciri-ciri orang Indonesia. Rasa penasarannya tinggi. Kalau belum melakukan itu, dia tidak akan percaya gitu ya. Nah, MRT ini adalah peta ini adalah abstraksi. Dia hanya menunjukkan stasiun dan koneksi yang penting, tapi mengabaikan jalan raya atau tikungan rel yang sebenarnya tidak relevan. Maka saya bilang tadi, MRT tadi dia punya jalur sendiri. Dia tidak akan memikirkan yang ada di luar sana. Jalan raya tidak dipikirkan. Pokoknya jalur dia itu. Makanya kalau ada kendaraan yang masuk dia akan terganggu, nggak bisa susah karena dia mungkin jaraknya hanya segini aja. Motor nggak bakalan bisa, pinggir pun kayaknya nggak bakalan bisa, tetap akan ke gampet pinggir busnya. Itu kendaraan umum di Jakarta ya, namanya adalah MRT. Lanjut, yang terakhir pilar keempat, algoritma. Oke, algoritma itu kira-kira apa? Mengembangkan solusi langkah demi langkah atau serangkaian ya, oke. Itu adalah dari algoritma untuk mengembangkan solusi langkah demi langkah atau serangkaian aturan yang jelas dan urut yang harus diikuti untuk memecahkan masalah. Berarti di sini ini ya, urutan-urutannya, langkah-langkahnya berarti ya, langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Kalau punya masalah apa itu, kita harus punya solusi atau tata caranya. Oke, contoh nyatanya apa? Membuat resep masakan. Oke, membuat resep masakan. Resep adalah algoritma yang sempurna. Daftar langkah yang presisi dan urut untuk mencapai hasil akhir masakan yang matang. Berarti kita pahami bahwa algoritma ini adalah kalau kita mau bikin contoh, mau masak apa kira-kira? Oke, instan yang paling apa lah ya? Instan. Instan itu di belakang bungkusnya ada tata cara penyajian. Oke, yang pertama dilakukan apa? Air. Habis itu masukkan mie. Oke. Habis itu tunggu 2-3 menit. Oke, habis
lanjut. Habis itu Masukkan bumbu. masukkan bumbu. Oke, habis itu Aduk rata. habis itu Sajikan. gampang sekali ya karena dia kayaknya sering banget makan ini. Tapi kadang-kadang itu jadi penolong ya. Kalau kita lagi mager makan, mager ngambil atau apa, dan ini ya masak ini. Cuma jangan sampai keseringan makan ini. Yang nggak bagus itu sebenarnya ini. Saya dulu senang banget ya, zaman SD atau MI atau masa kecil itu saya nggak makan mentah. Ya, mentah yang kita teman-teman aja makan. Saya baru tahu kalau bisa merusak juga di tubuh kita karena tadi MSG atau ini tadi dia tajam sekali untuk apa ya? Kalau kita keseringan ya satu bisa sus banyak. Nah, itu sebenarnya karbohidratnya tinggi juga sebagai pengganti bisa karbohidratnya tinggi. Cuma tadi jika sesuatu yang berlebihan pasti juga terbaik. Oke. Kalau kalian dari cara kalian menyajikan tadi kayaknya memang ya bisa dikatakan sering atau ya paling tidak tahu cara masak mie yang baik dan benar. Itu adalah algoritma. Jadi nanti setelah jadi mie yang bisa dimakan, proses yang dilewati masak tadi adalah algoritma atau tata caranya atau resepnya atau bagaimana kita menyajikan itu agar bisa dimakan. Kan nggak mungkin. Padahal judulnya mie instan ya, tapi tidak instan. Mie instan aja yang tidak instan, tidak instan. Jadi sama hidup ini nggak ada yang benar-benar ini langsung aja nggak ada. Yang berproses. Kalian belajar bisa pintar, bisa ini kan ya mungkin satu belajar ya. Pasti berproses mungkin. Oke. Sekali contoh nyatanya adalah sebuah resep masakan. Resep adalah algoritma yang sempurna, daftar langkah yang presisi, kemudian dan urut mencapai hasil akhir yang masakannya jadi matang. Kalau sudah matang kan bisa disajikan ya. Ini adalah algoritma. Tapi kalau pertama kali terlintas algoritma itu pasti pikirannya ke komputer atau teknologi atau hacker. Karena kok bisa dibilang masakan itu algoritma? Ya tadi algoritma tadi tidak hanya kembali lagi ke judul bahasa kita hari ini. Kalau jadi berpikir komputasi, nah itu tidak hanya digunakan untuk komputer dan juga robot, tapi di manusia juga bisa. Salah satunya dari membuat masakan. Nggak cuma mie ya, mau bikin apa, bikin bakwan atau bikin ayam semur atau mau bikin gulai kambing dan lain sebagainya. Itu ada tutorialnya yang dari awal itu dijelaskan sekali. Tidak hanya mie instan ya, cara pembuatannya itu juga di makanan-makanan lain juga ada. Oke, setelah itu berikutnya adalah 4 pilar dalam satu. Ya, 4 pilar dalam satu. Ya, komposisi tadi kita ulangi sebagai apa namanya? Gue ingat lagi. Komposisi adalah memecah masalah yang Besar. menjadi Kecil. Yang pengenalan moral tadi mencari kesamaan. Berarti setelah masalahnya besar menjadi berkecil, dia mencari kesamaan yang bisa disamakan agar apa namanya penyelesaiannya lebih kompleks lagi. Yang ketiga pilarnya adalah abstraksi, yakni menyaring detail yang ini kayaknya nggak usah, ini nggak usah. Sama kayak menyajikan ini tadi, kayaknya nggak perlu pakai apa tambahan-tambahannya mungkin contoh wortel kayaknya kurang cocok lah dimasukkan ke instan, nggak usah. Kira-kira kalau bubis gimana? Bubis ini kayaknya masih bisa masuk ke instan gitu, dari sayurnya gitu. Oke, masukkan. Telur ini kira-kira gimana ya kalau telur? Telur biasanya bisa dipakai untuk tambahan juga. Oke, bisa kita masukkan. Berarti disaring. Kalau kita nyaring itu berarti ngambil yang dibutuhkan saat. Yang terakhir algoritma membuat langkah solusi. Kita punya masalah hidup yang besar, diperkecil, kemudian mencari kesamaan yang bisa digunakan agar lebih mudah menyelesaikan masalahnya. Kita saring lagi masalah-masalah yang kita hadapi tadi, lebih kecil lagi. Terus itu terakhir membuat langkah solusi. Itu cara berpikir 4 pilar dalam satu cara berpikir komputasional. Ya ada.
Oke, baik. Berikutnya, oh ini ada contoh. Contoh dari berpikir komputasional. Di sini contohnya apa? Dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Yang pertama dekomposisi. Kalau kita mau merakit robot, apa yang dilakukan pertama? Oke, membuka kotak. Kemudian memisahkan. Terus berdasarkan dengan jenisnya. Ini langkah awal ya. Langkah masalah besarnya adalah kita mau merakit robot. Kita pakai pilar utama dulu. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang dilakukan adalah membuka. Oke, lanjut. Memisahkan. Terus lalu kemudian baut dan oke, sudah. Langkah pertama sudah kita lewati. Kemudian kesamaan polanya, yakni dari semua baut A selalu digunakan untuk menyambungkan panel 1 ke panel 2. oke, berarti kita mencari kesamaan. Kita cari kesamaan yang di situ adalah baut A. Baut A itu ternyata digunakan untuk menyambungkan panel ke 1 ke 2. Jadi sambungan ke 1 ke 2 itu pakai pakai baut yang A. Oke, berarti ketika kita bertemu dengan baut A, oh ini dipakai untuk menyambung panel 1 ke Panel 2. oke, lebih kecil juga ya. Masalahnya sudah agak lebih ringkas. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, up. Nah, fokus. Fokus mengikuti buku instruksi. Biasanya kalau kita beli barang-barang itu ada ini ya, buku cara pemakaian, cara perawatan, cara kemasan dan sebagainya ya. Beli perabotan merakit robot itu juga ada. Beli lemari, sekarang kan lemari model-model yang plastik yang lebih kompleks itu kan banyak ya. Tapi ada tata caranya nih, oh bawa ini ke sini, ininya ke sini dan sebagainya. Apa yang jadi bentuk lemari yang ini. Kalau kita beli utuh kan susah bawanya. Sekarang kan ada yang pakai pasangan, pakai produk. Nah itu adalah fokus mengikuti buku instruksi. Nah yang tidak penting yang diabaikan apa? Yang tidak diabaikan? Mata dinding. Contoh mata dinding rumah kita merah menyala. Merah menyala. Kemudian kita beli warna kabelnya apa? Merah menyala juga, sama-sama merah. Padahal kalau dipikir dari segi penggunaan sama ya. Dari segi penggunaan sama kadang-kadang perempuan kan kayaknya harus matching lah ini. Dinding rumahnya warna merah. Jangan merah banget lah. Warna coklat, warna krim lah. Warna krim. Nah, tapi sama suaminya atau sama orang tuanya dibelikan perabot yang warnanya jreng sekali. Warna kuning. Warna kuning. Jadi kalau kita fokusnya ke warna, kita nggak akan menyelesaikan permasalahan merakit ini. Jadi kita fokusnya ke perakitan robotnya tanpa memikirkan yang tidak ada warna cat dinding atau warna dari si perabotnya tadi. Kemudian yang terakhir Algoritma. ya, yang terakhir adalah algoritma. Bagaimana algoritmanya itu? Mengikuti instruksi langkah demi langkah, langkah 1, langkah 2 hingga perabot selesai. Nah, dulu tadi mirip sama resep masakan tadi ya. Kita masak ini tadi sama urutannya. Diikuti instruksinya. Jangan tiba-tiba kita masang yang atas dulu, yang bawah nggak dipasang dulu. Kalau kita masang lemari atau ini kan yang jelas fondasi bawahnya dulu ya. Jangan kita pasang yang atas dulu, ini kok nggak bisa ya? Ya urutannya gimana? Harusnya yang bawah dulu, jangan atas dulu. Sama kayak masak nih, jangan tiba-tiba kita hidupkan kompor langsung. Kita ambil pancinya dulu, kita ambil airnya dulu gitu. Jangan hidupkan kompor, hidupkan aja gitu. Nanti baru di mana-mana air dari ini, jangan. Jadi ya urutannya sesuai. Sesuai itu adalah ya kalau kita mau masak nih, ambil peralatannya yang akan digunakan dan dipasang seperti itu. Oke, itu ya. Oke, itu dia contohnya. Kesimpulan dari ini terakhir. Oke, ini adalah kesimpulan tentang materi berpikir komputasional adalah keahlian universal untuk memecahkan rasa kreatif dan efisien. Sudah mulai tergambar ya. Oh ternyata berpikir komputasional itu pernah saya lakukan sehari-hari, cuma saya belum tahu saja.
yang saya lakukan adalah cara berpikir komputasional. Kalian masak mie tadi adalah ya berpikir komputasional, bagaimana cara masaknya dan sebagainya, yaitu pakai ini. Berpikir adalah keahlian universal untuk memecahkan masalah secara logis, berarti pakai kalau kita kreatif berarti bisa yang menyesuaikan, dan efisien itu ya secara mudah, cara masaknya cara mudah, cara dan sebagainya ya itu. Oke, selesai, terima kasih. Ada pertanyaan kira-kira bisa dibahas. Kita setelah ini nanti akan saya bagi kelompok. Nah, dari kelompok ini nanti kita bagi 2 kelompok saja. Ada berapa jumlahnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 1, 17 berarti 8 tambah 17 bagi 2 berapa? Iya, 89. Oke, kayaknya pas lah. Satu kelompok 8, ada yang 9 nanti ya. Kita bagi secara ya belah tengahnya apa nanti. Atau mungkin kita berhitung aja nanti. Kita berkumpul ke sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti tugasnya adalah kalian saya minta untuk membuat satu contoh dari cara berpikir komputasional seperti yang ini tadi ya. Ini tadi kan hanya contoh saja. Hanya contoh saja yang ini tadi mana tadi? Oke, merakit perabot. Ini tadi kan contoh awal saja. Nanti saya minta kalian punya wawasan tambahan lagi untuk membuat contoh baru sesuai dengan kelompoknya masing-masing, bebas nanti ya. Nanti silahkan satu ditulis di buku tulis, satu menulis, satu mencari. Kemudian nanti selesai akan dipresentasikan ke depan apa yang kalian dapat dengan kelompoknya masing-masing. Nanti teman-teman yang lain bisa berkomentar pas tidaknya, kurang dan lebihnya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita bagi kelompoknya pakai cara langsung dibagi aja atau mau berhitung aja. 1, 2 berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti yang 2 kelompok 2, yang 1 kelompok 1. Itu aja ya. Oke, dari sebelah sini berhitung ya. 1, 2, hitung. 1 sebelahnya ini 1, 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk bisa bergeser di sebelah kiri saya. Kelompok 2 di sebelah sini. Silakan kursinya diputar, saling berhadapan. Nanti saya kasih kertas untuk mengerjakan tugasnya. Silakan boleh. Yang ini tidak. Silakan boleh sana yang nomor 2, yang sini kelompok 1. Silakan. Oke. Ya, bukan. Ayo boleh. Diputar aja. Kelompok 1 sebelah sini aja. Ini kelompok 2. Diputar aja ya, meja kursinya dia berhadapan.
silakan berkelompok untuk membuat satu contoh bagaimana cara berpikir komputasional. Nah, nanti silakan ditulis atau kelompok satu orang saja yang mencatat. Nanti hasil diskusinya disampaikan ke depan. Nanti kelompok yang lain berkomentar boleh, atau saya mengomentari juga boleh. Silakan yang lain dibantu juga, silakan dicari di bukunya juga bagaimana membuat contoh cara berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari ya, dalam sehari-hari boleh. Kehidupan sehari-hari boleh. Berarti waktunya kita buat 20 menit ya, 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, bincang. Ya, udah salin aja.
Tinggal mengisi prom itu semacam perintah itu kan nanti mau bikin apa ya, bikin logo pondok. Tolong buatkan saya logo pondok dengan tulisan Pondok Pesantren Al-Anwar dengan warna backgroundnya adalah hijau, kemudian dengan bentuk bulat dengan warna tulisan putih dan juga kuning. Nah, nanti si mesin ini akan bekerja membuat logo tadi dengan sesuai yang kita perintahkan. Atau yang sering dulu kan kita kalau foto itu ya, foto itu kan kita studio ya, studio. Sekarang kita bisa pakai AI untuk pakai foto formal bisa, foto bisa. Tidak perlu memakan banyak biaya, kita bisa foto yang bagus, tapi kita hanya perlu foto biasa aja. Karena banyak kelihatan nanti kita bisa pasangkan pakai proses dan ya, jangan diskusi. Nah, tadi saya kasih waktu 20 menit ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan digunakan, diskusikan, boleh apa yang kurang boleh ditambahkan sebagainya. Nanti hasilnya silakan dipaparkan ke depan. Ya, kita lihat dengarkan bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang pas kita tambah lagi kembali. Nanti kalau
sampaikan nanti hasil presentasinya di depan. Yang lain boleh mendengarkan. Nanti kalau sudah pas dengan pertanyaan yang boleh diberikan ke orang berikutnya. Ya, silakan cap susu boleh. Siapa yang mau ditumbalkan di depan? Yang disampaikan saja lagi.
Ya, silakan masih dimanfaatkan, waktunya masih 2 menit lagi. 2 menit lagi. Silakan tunjuk 4 orang temannya yang akan maju ke depan. Ya, caci boleh atau gimana mau ditumbalkan ke depan. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang. Perwakilan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang cara berpikir komputasional. Ini silakan disampaikan, Pak. 4 orang ya. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 selesai sudah? Oke, kelompok 2 Sudah. Oke, kelompok 2 selesai, kelompok selesai. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 perwakilan 4 orang boleh dibawa kursinya ke depan. Disampaikan hasil diskusinya tentang contoh cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nanti yang lain silakan diperhatikan ya. Kalau sudah pas, ya oke, kita kasih hapus. Kalau ada yang belum ditanyakan, silakan ditanyakan. Itu aja ya. Oke, silakan siapa yang ditumbangkan? Oke, silakan di depan boleh. Bawa kursi, bawa catatan hasil diskusinya. Siapa yang akan? Oke, boleh, silakan. Ya, bagus di sini. Bagus. Duduk aja, biar nyaman dulu. Sini, oke. Oke, yang lain silakan diperhatikan ya, didengarkan apa yang disampaikan. Oke, boleh silakan salah, sampaikan dari kelompok berapa, sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul merencanakan liburan dalam berpikir komputasional. Suaranya ada keras ya, dengeran. Salah satu contoh dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari bisa terlihat pada penyusunan rencana liburan. Kita dapat menggunakan metode abstraksi proses perencanaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. 1. Misalnya dimulai dengan memilih destinasi, menentukan biaya, dan meneliti akomodasi. 2. Setelah abstraksi selesai, selanjutnya menerapkan realisasi dengan mengidentifikasi pola dan kesamaan antara pilihan liburan yang berbeda seperti biaya, iklim, dan aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini membantu untuk mempersempit pilihan dan membuat keputusan dengan lebih efisien karena pilihannya semakin diperbeda. 3. Kemudian kita melakukan penalaran secara logis untuk menentukan waktu terbaik untuk berangkat berdasarkan faktor-faktor seperti cuaca, keramaian, dan biaya yang diperlukan selama liburan. 4. Setelah liburan selesai, analisis dan evaluasi hasil yang dari perencanaan itu. Cara ini dapat dilakukan dengan menilai keberhasilan liburan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti mengurangi biaya atau menurunkan lebih banyak aktivitas. Baiklah, sampai di sini dari kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Baik. Jadi judulnya apa contohnya diambil? Merencanakan liburan dengan berpikir komputasional. Oke, merencanakan liburan. Tadi yang kayak jawab tadi ya, memberikan contoh merencanakan liburan. Dari awal pasti ada menyangkut tentang juga langkah awal yang diambil, nah itu biaya, kemudian nanti merencanakan apa lagi, hari apa yang mau diambil untuk ya liburannya, kemudian juga nanti sama siapa aja bisa juga mau ngapain dan kemana, mau makan apa dan lain sebagainya. Oke, itu kira-kira dari kelompok 1 dia mengambil contoh perencanaan liburan dengan cara berpikir komputasional. Nah, dibuat tabel juga ya dari komposisi sampai dengan hasil akhirnya. Ada evaluasi tadi ya. Ada evaluasi tadi. Evaluasi itu berarti kira-kira tadi perjalanannya itu bagaimana, murah tidak, habis banyak tidak, menyenangkan tidak dan sebagainya. Apakah nanti bisa dilakukan ulang kembali di liburan-liburan berikutnya atau tidak? Nah, itu tadi
jadi adalah bentuk dari hasil akhirnya evaluasi. Yang kelompok lain gimana? Mas. Kelompok sendiri mau komentari mungkin? Ya, Mas. Oke, kalau gitu boleh silakan ditutup presentasinya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos yang kedua. Bagus itu contohnya. Liburan. Karena sebenarnya kita selama itu sudah ini ya, sudah melaksanakan yang namanya cara berpikir komputasional. Sebenarnya sudah, cuma kita belum tahu saja. Ternyata kalau kita melakukan liburan ke mana, itu kita sudah berpikir komputasional, mulai dari awal, biaya, kendaraan, sama siapa, tujuannya kemana, berapa hari, nginap di mana, itu adalah cara berpikir komputasional. Oh, nanti kalau saya berangkatnya hari Senin, saya harus izin sekolah. Oh, berarti saya ambil hari Minggu atau Sabtu saja. Atau oh, kalau nanti saya makan sendirian berbahaya, takutnya nanti di jalan ada apa-apa, saya ajak teman aja. Oh, nanti tibanya di sana saya ngapain ya? Kayaknya main jualan wahana itu menyenangkan gitu. Nah, setelah itu tadi kan pasti lapar. Kira-kira makan apa ya nanti ya? Gitu. Sampai nanti di akhir mengenai penginapan juga atau mau berhari-hari kah atau pulang di hari itu juga itu perlu dipikirkan juga. Makanya kalau kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tadi seperti rombongan ini, itu akan memudahkan kita dalam melakukan liburan. Sudah di schedule sekali nih dari awal sampai nanti akhir pulang evaluasi. Jadi awal-awal saya itu liburan cuma menyediakan anggaran kelebihan 500.000. Ternyata sampai di Jambi itu menginap 2 hari. Menginap 2 hari, ternyata biayanya membengkak atau jadi banyak. Akhirnya mungkin pinjam ke teman atau mungkin ngambil uang lagi di ATM atau gimana gitu. Padahal rencana awalnya cuma 500.000, ternyata harus 1 juta. Makanya nih ke depan kalau mau liburan ke sini persiapannya harus lebih begini lagi agar ya sesuai dengan rencana awal. Kira-kira begitu ya. Nah, cara berpikir komputasional tadi akan memecahkan masalah yang Anda lakukan. Bukan hanya masalah, tapi persiapan ketika ingin mengambil keputusan apapun itu bisa memakai cara berpikir komputasional. Kira-kira itu ya. Itu tadi tambahan masukan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 sudah siap? Dari siapa yang boleh jumbalkan ke depan? Silakan 4 orang. Ya, kelompok 1 boleh memperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan kurang jelas yang disampaikan kelompok 2 boleh disampaikan, bisa enggak, diberikan saran. Silakan 4 orang ke depan, perwakilan saja. Perwakilan, ayo. Jangan takut, jangan takut. Oke. Ya, boleh, berapa satu lagi? Diperlukan, oke. Oke, sudah. Silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang merapikan meja belajar dengan berpikir komputasional. Oke, sampaikan. Komposisi 1. Memisahkan buku, alat tulis, dan kertas tugas berdasarkan jenisnya. 2. Membersihkan permukaan meja dengan cara mengelapnya. 3. Mengatur ulang posisi barang di atas meja. Pengenalan pola. 1. Setiap akhir pekan, meja belajar sering dalam keadaan berantakan. 2. Banyak lembar tugas dan catatan yang berserakan di atas meja. Abstraksi. 1. Fokus pada benda-benda penting yang ada di atas meja dan abaikan hal-hal yang tidak perlu dibersihkan, seperti barang yang ada di dalam laci meja yang sudah tertata rapi. Algoritma. 1. Ambil seluruh
barang yang ada di atas meja. 2. Kelompokkan barang berdasarkan dengan jenis. 3. Bersihkan permukaan meja agar terbebas dari debu. 4. Kembalikan barang-barang ke tempat semula sesuai kelompoknya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tadi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah menyampaikan judul yang diambil contohnya adalah merapikan meja belajar, berarti di kelas. Meja belajar kalau kita analogikan meja itu kan punya apalagi di bawahnya juga ya. Berarti dia fokusnya itu mulai dirincikan dari dekomposisi sampai akhir algoritma ya. Yang dekomposisi tadi apa? Mulai apa tadi? Dekomposisi tadi? Memisahkan buku, alat tulis, dan Memisahkan buku, alat tulis dan benda-benda yang ada di atas meja. Kemudian pengenalan polanya. setiap akhir pekan meja belajar sering dalam keadaan berantakan. Oke, berarti setiap akhir pekan itu pas liburan gitu ya. Hari Minggu berarti akhir pekan. Kayaknya meja belajar itu berantakan. Nah, apa aja yang ada di atas? Yang ada lembar kerja siswa, ada hasil ulangan, ada buku-buku dan sebagainya. Nah, berikutnya tadi setelah pengenalan pola, jelasannya gimana? Fokus pada benda-benda penting yang ada di atas meja dan abaikan hal-hal yang tidak perlu dibersihkan. Oke, fokus pada benda-benda penting di atas meja. Kira-kira benda pentingnya itu apa aja? Buku, apa lagi? Pena, ada lagi? Penghapus, oke boleh. Apa lagi? Garis, oke ada lagi? Ya, peralatan yang sekiranya tidak penting apa kira-kira? Yang tidak perlu, nggak usah lah, dibiarkan aja kira-kira kan? Yang kurang penting, apa kira-kira? Kalau buku kemudian pulpen, penghapus, feedback mungkin itu adalah hal-hal penting yang perlu di untuk ini ya, benar-benar itu semacam catatan-catatan nggak perlu dibersihkan karena ya sudah lah kalau sudah dari situ gitu. Itu jadi nggak usah terlalu dia kayaknya mejanya harusnya rapi karena udah ada coretan jadi nggak rapi akhirnya mau ya karena terlalu relevan ya udah nggak usah. Terakhir tadi algoritmanya gimana? Ambil seluruh barang yang ada di atas meja. Oke, ambil seluruh barang yang ada di atas meja. Berarti diambil semuanya, dirapikan sesuai dengan macam-macamnya tadi ya. Oke, itu bagus dari kelompok 2 contohnya tentang merapikan meja belajar di kelas dengan cara berpikir komputasional. Kalau ini kelompok 1 kan contohnya adalah liburan, persiapan liburan. Kalau yang kelompok 2 membuat bagaimana cara merapikan meja belajar di kelas. Kira-kira ada yang ditanyakan atau pas? Kelompok 2 pas? Oke, teman-teman yang kelompok 1 kelompok 2 kelompok 1 pas sudah? Oke. Ya, kalau sudah pas boleh silakan dicukupkan presentasinya. Mungkin presentasi kami cukup sampai di sini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dua kelompok yang sudah tampil jadi menyampaikan hasil diskusinya. Judulnya beda-beda, kemudian cara menyajikan datanya juga bagus. Yang kelompok 1 juga bagus, yang kelompok 2 juga bagus. Yang tadi ada yang ngambil tentang bagaimana persiapan liburan, kemudian yang kelompok berikutnya ada juga yang ngambil tentang bagaimana cara merapikan meja belajar menggunakan cara berpikir komputasional. Sudah dirincikan betul, bagus, mulai dari komposisi, pengenalan pola dan lain sebagainya sampai dengan selesai. Itu bagus sekali. Kemudian sebelum kita cukupkan pertemuan hari ini, kita ulangi kembali bahwa cara berpikir komputasional ini tidak hanya diperuntukkan untuk komputer, robot, tapi
lagi kita sebagai manusia juga bisa menggunakan kehidupan sehari-hari itu. Entah itu nanti mau merapikan lemari di asrama, atau mungkin mau merapikan meja yang ada di asrama, atau mungkin nanti mau melaksanakan perjalanan lomba ke Jambi atau kabupaten, itu bisa menggunakan cara berpikir komputasional. Agar apa? Agar tidak ada hal-hal yang tertinggal dan terlewat, dan lebih mudah untuk mencari solusi ketika nanti ada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan di teman-teman. Karena kan setiap sesuatu yang kita ambil tadi kan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan juga. Liburan kalau nggak dipersiapkan betul, nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan juga susah. Jadi harus prepare dari awal sekali. Oke, kira-kira begitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai berpikir komputasional bisa menambah wawasan kita semuanya. Ya, pertama, kemudian bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari mengenai cara berpikir komputasional, pengaplikasiannya dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan yang paling penting itu tadi bisa dipahami dan dilaksanakan. Kira-kira begitu. Sebelum kita tutup, saya pengen ngasih lembar refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian semua isi, masing-masing mengisi sesuai namanya. Nanti ada bagaimana perasaan hari ini. Nanti silakan pilih nomornya. Kemudian hal yang saya pelajari hari ini itu apa aja yang kalian pelajari. Kemudian yang masih membingungkan itu apa. Kemudian berikan saya komentar. Bagaimana cara menyampaikan materi saya, atau yang kurang bagaimana, saran, masukan, kritik boleh. Nanti selesai, saya akan tunjuk 1-2 orang aja per kelompok ini untuk yang menyampaikan hasil tulisannya aja, atau mungkin secara random aja. Oke ya, saya berikan dulu. Oke, silakan boleh diisi, kalau boleh nama diri sendiri, kelasnya diisi kelas 7 ya, kelas 7, kelasnya diisi kelas 7 ya, kelasnya diisi kelas 7. Kemudian nama gurunya, tanggal hari ini saya silakan ditulis bagaimana bahasanya, di lingkari aja, saya emoji di lingkari boleh. Sampaikan untuk evaluasi di pertemuan berikutnya. Silahkan diisi boleh. Nama sendiri, kelasnya kelas 7, nama gurunya diisi, tanggal hari ini diisi. Kemudian lingkari salah satu emoji. Perasaan kalian hari ini bagaimana, lagi sedih atau lagi senang, senyum, boleh dilingkari. Baru silahkan diisi. Hal yang saya pelajari hari ini apa aja yang kalian pelajari. Kemudian yang masih bingung apa, terakhir adalah berikan saya komentar tentang bagaimana cara saya menyampaikan materi. Kemudian saran dari dan masukan boleh disampaikan juga, silakan. Saya kasih waktu 5 menit 5 menit dari sekarang.
saja, tidak usah takut. Itu sebagai refleksi belajar kita hari ini untuk nanti di pertemuan berikutnya agar kelas kita jauh lebih baik. Mengarah bebas boleh, ada perwakilan aja. Sudah selesai? Sudah. Oke. Dari kelompok satu ada kelompok satu? Kelompok sini ya? Kelompok satu boleh perwakilan 2 orang, siapa yang mau dibacakan? Dibacakan aja. Tidak usah menyebut namanya, nggak masalah juga. Dibacakan aja. Bagaimana apa yang didapat hari ini, kemudian apa yang masih bingung, sama yang terakhir bagaimana komentar kalian tentang saya mengajar hari ini. Silakan boleh. Tidak usah takut karena kritik saya maksudkan adalah bentuk hak dan yang bisa disampaikan nanti untuk evaluasi kita ke depan. Silakan boleh. Siapa? Satu dulu. 2 orang. Oh, Pak, jangan takut. Ya langsung aja, tidak perlu
menyebutkan namanya nggak apa-apa, langsung aja hal yang didapat hari ini apa, kemudian apa namanya yang masih bingung apa, kemudian komentar untuk guru yang mengajar bagaimana, nggak boleh. Langsung aja salam, sampaikan, selesai sudah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami dari kelompok 1, hal yang saya pelajari hari ini cara berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Oke. Hal yang masih membingungkan apa itu Cartesian. Oke, ada yang ada. Kemudian untuk komentar dulunya ada, nggak ada? Oke, boleh. Satu lagi ada yang bisa disampaikan? Ini siapa? Ya silakan dibaca aja, baca. Boleh. Kayaknya kelompok 2 perwakilan nanti tutup materi dari pertemuannya. Silakan ada satu orang lagi ya, dibaca aja, dibaca yang dipelajari apa, kemudian hal yang masih bingung apa, sama untuk masukkan komentar untuk guru yang mengajar. Ada? Jangan takut, jangan takut menyampaikan. Pasti kan pas kita belajar itu kan ada yang kurang paham gitu ya, bingung di bagian mana. Nah, nanti akan kita evaluasi di pertemuan berikutnya apa yang dibingungkan kan? Sehingga solusi. Ada? Ya, tinggal dibaca aja. Silakan. Ya, baca aja. Ada keras suaranya ya? Ada suaranya. Ya, langsung. Hal yang saya pelajari hari ini berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Hal yang masih membingungkan, apa itu abstraksi? Apa itu abstraksi? Oke, yang disebutkan dari 4 pilar tadi ya. Apa itu abstraksi? Oke, akan saya catat, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya sebagai pemahaman kembali. Komentar untuk saya ada? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan oleh perwakilan dari teman-temannya yang menyampaikan hasil yang didapat hari ini, kemudian apa yang masih bingung, kemudian bagaimana cara saya menyampaikan materi. Boleh silakan. Ya, salam dulu, soalnya yang anak-anak saya berkedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi belajar hari ini. Oke. Hal yang saya pelajari hari ini tentang berpikir komputasional serta 4 pilar utama dalam berpikir komputasional, Oke. yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Oke. Hal yang masih membingungkan bagi saya tidak ada. Oke. Komentar untuk guru, seru dalam membahas pelajaran dan tema pelajarannya menarik serta dijelaskan secara detail. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada satu lagi perwakilan. Boleh, siapa boleh jatuh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang saya pelajari hari ini tentang berpikir komputasional, demonstrasi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Oke. Hal yang masih membingungkan yaitu abstraksi. Abstraksi, oke, sama nama dia. Untuk komentar gurunya ada? Boleh. Belajarnya seru, tema pembelajarannya juga sangat menarik dan mudah dipahami, tidak membosankan. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan hasil refleksi hari ini. Silakan nanti dikumpulkan, yang lain dikumpulkan aja, jadi hanya perwakilan aja. Oke, tadi yang di garis bawah di sini tadi menanyakan masih dulu tentang abstraksi, yang juga masih tentang abstraksi. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita kuatkan kembali tentang bagaimana apa itu abstraksi dan cara pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke. Saya kira cukup ya
pertemuan hari ini. Terima kasih partisipasinya semuanya, menyenangkan masuk kelas ini. Kemudian untuk pemahaman dari materi yang kita bahas, alhamdulillah sepertinya sudah 90% memahami, begitu bagaimana cara berpikir komputasional. Jadi sudah juga memberikan contoh, menganalisa, sampai akhirnya menentukan bagaimana output dari hasil yang disampaikan, gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Nanti hal-hal yang masih mengenai tadi akan kita kuatkan kembali di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih kerjasamanya hari ini, partisipasinya, semangatnya. Sebelum kita cukupkan, dijaga kesehatannya. Yang tadi tidak bersekolah, semoga nanti di pertemuan berikutnya sekolah. Mungkin ada masalah hari ini, mudah-mudahan setelah belajar cara berpikir komputasional bisa diberangkat untuk memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. Dan yang paling besar dikerucutkan sampai nanti ke bagaimana cara mengevaluasi hasil dari yang didapatkan. Saya